kehormatan terakhir, ia bertanya siapa nama lawannya. Yonho menjawab tanpa bertele-tele. Ia mengatakan dirinya adalah Wi Yonho dari klan Wi di Guangdong. Suaranya tidak tinggi tapi jelas dan mantap. Begitu mendengar nama itu, ekspresi Gong Mujin berubah tipis. Ia tampak sedikit terkejut seakan baru sadar siapa yang berdiri di depannya. Ia pun menyebut nama yang lebih besar, Patriark klan Wi, pendekar pedang permata kebenaran Wi Jong-an. Gong Mujin berkata, suatu hari nanti ia ingin mengalahkan Wi Jong. Itu akan menjadi bukti bahwa pedangnya layak diakui. Dan menurutnya, mengalahkan Yonho juga bukan hal yang buruk karena Yonho adalah putra dari orang itu. Di dalam kepalanya, Gong Mujin sudah menyusun rencana. Jika ia mengalahkan Yonho, mungkin Wi Jong akan terpancing. Mungkin pria itu akhirnya bersedia menghadapi dirinya. Dengan keyakinan seperti itu, Gong Mujin bertanya apakah Yonho siap untuk kalah darinya. Tatapannya penuh tekanan, seolah ia ingin menghancurkan mental Yonho lebih dulu. Namun Yonho hanya memutar jarinya dengan santai, lalu berkata ia selalu siap. Tapi kemudian Yonho menyebutkan dua hal, dengan nada yang tetap datar namun menusuk. Pertama, ia tidak menggunakan teknik bela diri milik klan Wi. Jadi bahkan jika Gong Mujin menang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Dan kedua, Yonho berkata bahwa walaupun dirinya kalah, ayahnya hanya akan menganggap pertarungan ini lucu. Wi Jong tidak akan mengejar Gong Mujin, apalagi menantangnya. Ucapan itu membuat Gong Mujin seperti dihina tanpa perlu teriak. Setelah mengatakan itu, Yonho menarik pedangnya. Ada satu hal lagi yang belum ia ucapkan. Dan saat bilah pedangnya mulai keluar, aura di sekelilingnya terasa berubah. Gong Mujin menyuruhnya melanjutkan karena ia mendengarkan. Nada suaranya seperti orang yang merasa berada di atas angin. Tapi Yonho kini tidak lagi santai. Dengan tatapan serius, Yonho berkata bahwa di bawah langit ada pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun hanya satu yang benar-benar sah, dan itu adalah pedang Radiance. Setelah itu, Yonho mengeluarkan pedangnya sepenuhnya. Ia mengaku dirinya memang malas, namun ia memperingatkan Gong Mujin untuk tetap berhati-hati. Karena boleh saja dirinya malas, tetapi pedangnya tidak malas. Dan ketika pedang itu bergerak, ia tidak akan memberi ampun. Yonho menyuruh Gong Mujin untuk lebih waspada seakan ia sedang memberi kesempatan terakhir. Mendengar itu, Gong Mujin langsung menyerang. Ia berkata jika Yonho memang sehebat ucapannya, maka ia berharap bisa mendapat pertarungan yang bagus. Dalam sekejap, serangan pertama meluncur cepat dan tajam. Gong Mujin menyerang tanpa henti. Tebasan demi tebasan datang bertubi-tubi, seolah ia ingin menenggelamkan Yonho dalam tekanan. Namun Yonho terus menangkis semuanya dengan pedangnya tanpa terlihat panik sedikit pun. Melihat Yonho mampu menahan serangannya, Gong Mujin langsung mengganti pola. Ia menggunakan teknik form shifting. Tubuhnya berpindah tempat dalam sekejap, lalu serangan datang dari berbagai arah terus-menerus tanpa memberi ruang bernapas. Namun Yonho tetap menangkisnya. Di dalam hati Yonho bahkan sempat memuji. Ia mengakui Gong Mujin memang sangat kuat. Dari semua orang yang pernah ia lawan, Gong Mujin adalah yang terkuat. Tapi meski begitu, Yonho masih bisa mengatasinya dengan mudah. Tangannya bergerak rapi, tebasannya bersih, dan bloknya terasa seperti tembok yang tak bisa ditembus. Tinggal lanjutin bekas yang tadi aja nih. Kita lihat tombol hitam ini beneran ada. Nah ini loh guys, untuk Bisa ditembus. Sambil menahan serangan, Yonho berpikir dalam hati. Ia ingin melihat seberapa kuat gurunya sebenarnya. Karena bagi Yonho, pertarungan ini bukan sekadar duel tapi juga pengujian. Dengan pikiran itu, Yonho menggunakan salah satu tekniknya dan menyerang balik. Serangan itu tajam dan cepat, membuat Gong Mujin terdorong mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya Gong Mujin kehilangan posisi. Gong Mujin segera menstabilkan tubuhnya. Ia menahan napas lalu memuji Yonho. Ia berkata sekarang ia mengerti kenapa Yonho begitu arogan. Memiliki kemampuan seperti itu di usia muda adalah sesuatu yang sangat sulit. Gong Mujin mengaku itu bukan level anak biasa. Dan pujian itu terdengar jujur walau masih dibungkus kesombongan. Yonho menanggapi dengan ringan. Ia berkata Gong Mujin juga lumayan. Tapi Gong Mujin langsung membalas, jika lumayan saja sudah cukup, maka ia akan menunjukkan yang sebenarnya. Dan saat kata-kata itu keluar, tekanan di udara terasa berubah. Seolah Gong Mujin baru saja memutuskan untuk berhenti bermain-main.
Setelah kalimat terakhirnya, Gong Mujin mulai mengeluarkan aura berwarna merah muda dari tubuhnya. Tekanan itu menyebar pelan, membuat udara di sekitar terasa berat. Dengan nada sombong, ia berkata hari ini ia akan menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Gong Mujin menatap Yonho seolah sedang melihat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ia mengatakan Yonho hanyalah katak dalam sumur, tidak lebih dari itu. Namun Yonho tidak menjawab. Ia hanya menatap aura Gong Mujin dengan ekspresi tenang. Tidak ada kemarahan berlebihan. Tidak ada juga ketakutan. Gong Mujin memperluas auranya lebih jauh. Ia melompat dan melesat langsung ke arah Yonho secepat kilat. Di udara, ia langsung menggunakan sebuah teknik. Dalam sekejap, banyak klon muncul mengelilinginya. Bayangan-bayangan itu bermunculan tanpa henti, seolah Gong Mujin berubah menjadi puluhan orang sekaligus. Melihat teknik itu, Lee Seolhwa langsung terlihat khawatir. Dengan nada tegang, Lee Seolhwa menjelaskan bahwa itu adalah 24 form Plum Blossom Art. Dan ketika teknik itu berjalan, jumlah klon Gong Mujin terus bertambah. Pemandangan itu membuat siapapun yang melihatnya ikut menahan napas. Gong Mujin maju bersama klon-klonnya menyerang Yonho dari berbagai arah. Namun Yonho sama sekali tidak panik. Justru sorot matanya terlihat semakin bersemangat seakan ia sedang menunggu momen ini. Semua klon itu berputar seperti pusaran besar. Lalu pusaran itu melesat ke arah Yonho dalam satu gelombang serangan. Pada titik itu, Yonho akhirnya menjadi sedikit serius. Yonho mengeluarkan aura dari tubuhnya. Tapi sebagai balasan, ia hanya mengayunkan satu tebasan saja. Tebasan itu tampak sederhana, nyaris seperti gerakan santai. Namun dalam sekejap, banyak klon Gong Mujin langsung lenyap. Satu tebasan itu menyapu bersih, seperti menghapus bayangan-bayangan palsu tanpa sisa. Gong Mujin langsung terpaku. Ia menoleh ke belakang dan melihat semua klonnya habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua lenyap hanya oleh satu tebasan Yonho yang tampak biasa. Melihat kekuatan mengerikan itu, Gong Mujin mulai ketakutan. Ia berkata ia tidak percaya seorang anak bisa menangkis serangannya seperti ini. Tapi yang lebih buruk, tebasan Yonho ternyata belum berhenti. Tebasan itu terus melaju ke arahnya. Gong Mujin langsung mengangkat pedangnya ke depan, refleksnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dengan napas tertahan, ia berkata ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangan itu. Lalu ia memakai teknik Plum Blossom Radiance Release. Aura di sekelilingnya meledak membentuk banyak daun yang tercipta dari energi murni. Daun-daun itu berputar cepat lalu menahan tebasan Yonho. Gong Mujin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Tangannya bergetar, napasnya kacau, tapi ia tidak boleh runtuh. Pada akhirnya ia berhasil menahan tebasan Yonho. Namun meski selamat, Gong Mujin masih berada dalam syok besar. Di dalam pikirannya hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat memikirkan itu, keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Ia baru sadar, serangan tadi bukan sekadar tebasan biasa. Itu adalah sesuatu yang bisa membuatnya mati seketika. Di sisi lain, Lee Seolhwa melihat kondisi gurunya dan langsung memanggilnya. Suaranya terdengar khawatir karena ia bisa melihat jelas perubahan pada wajah Gong Mujin. Bahkan Dayon pun terkejut melihat kekuatan Yonho yang begitu luar biasa. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, Gong Mujin tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada pedang yang sudah berada di lehernya. Begitu merasakan dinginnya bilah itu, tubuh Gong Mujin langsung mengeluarkan keringat dingin. Yonho menahan pedangnya di leher Gong Mujin tanpa tekanan berlebihan. Ia tidak perlu menjerit atau mengancam. Posisi itu saja sudah cukup untuk membuat Gong Mujin mengerti segalanya. Dengan suara datar namun menusuk, Yonho mengatakan satu hal. Jika dirinya saja sudah sekuat ini, maka orang yang mengajarinya semua teknik ini pasti jauh lebih kuat lagi. Dan kalimat itu jatuh seperti palu, menghancurkan kesombongan Gong Mujin dalam sekali pukul. Setelah itu adegan berpindah ke Hall General Strategist milik Venerate Heaven. Tempat itu berada di dalam aliansi Murim Ortodoks. Suasananya berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan penuh tekanan. Di sana seseorang bertanya apakah benar ditemukan teks bela diri milik Sword Emperor. Orang lain menjawab bahwa itu benar. Dan orang yang bertanya itu ternyata adalah Divine Strategist Jo Hyun. Jo Hyun mengusap janggutnya pelan. Ia berkata jadi begitu. Setelah itu ruangan itu langsung dipenuhi keheningan yang berat.
Dengan nada serius, Jo Hyun melanjutkan, mereka sedang membicarakan makam seorang pria yang sudah mati 300 tahun lalu tiba-tiba teksnya ditemukan. Dan pada saat yang sama, Green Forest menjadi tidak terkendali. Yang lebih mengganggu, semuanya terjadi dalam waktu yang berdekatan. Tepat di saat Green Forest mulai lepas kendali, makam Sword Emperor ditemukan. Pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Jo Hyun mengetuk meja dengan jarinya. Ia lalu berkata bahwa di Sichuan juga beredar rumor tentang secret storage milik Poison King. Pertanyaannya sederhana, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada seseorang yang sedang menyusun rencana melawan mereka? Setelah itu ia berkedip pelan lalu bertanya tentang informasi terbaru, apa yang sedang dilakukan Beggar Sek dan House Sek. Orang kedua menjawab bahwa keduanya juga sedang berkumpul di Sinyang. Jo Hyun menghela napas kecil. Ia berkata bahwa selain Sichuan dan Sinyang mereka tidak memiliki agen intelijen di tempat lain. Musuh telah menggunakan nama Sword Emperor untuk menciptakan celah intelijen yang sangat licin. Jo Hyun tidak tahu siapa yang mencetuskan ide itu. Tapi satu hal jelas, siapapun dia, pikirannya benar-benar kreatif. Dan yang lebih menakutkan, rencananya terasa sulit ditandingi. Jegal Cheongi, orang kedua di ruangan itu, tiba-tiba bertanya kenapa mereka tidak memberitahu semuanya saja. Pertanyaannya terdengar sederhana, tapi suasana langsung menegang. Jo Hyun menatap ke depan lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas. Ia berkata, melihat keserakahan dunia ini, siapa yang akan percaya pada mereka? Orang-orang hanya percaya pada apa yang ingin mereka percaya. Dan karena itulah kebenaran seringkali tidak punya tempat. Jo Hyun lalu menambahkan, masalah sebenarnya bukan di mana orang-orang berkumpul. Masalahnya justru ada pada tempat-tempat yang tidak memiliki agen mereka. Disitulah bahaya bisa bergerak tanpa terdeteksi. Setelah itu, ruangan kembali dipenuhi ketegangan. Keheningan yang aneh menggantung, seolah setiap orang sedang menimbang kemungkinan terburuk. Jo Hyun lalu berbicara pelan. Ia berharap ini bukan sesuatu yang sangat besar. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Ia berharap ia hanya berpikir terlalu jauh. Namun meski begitu, ia tetap memerintahkan agar semua orang diberitahu. Jegal Cheongi mengangguk dan berkata ia mengerti. Ia akan segera menginformasikan semuanya secepat mungkin. Dan dari cara ia menjawab, jelas ia juga merasakan keganjilan yang sama. Di dalam hati Jo Hyun semakin yakin, sesuatu yang besar sedang terjadi di Murim, dan ini baru permulaan. Ia tidak tahu masalah